Perkenalkan, nama saya Nur Aidi dari AKP 6B dengan NIM 3042215. Saya akan mempresentasikan hasil dari resiko saya yang mengambil di SMP N34. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko, Bapak Fakrudin SMAK. Untuk tidak memperpanjangkan waktu lagi, langsung saja saya tampilkan untuk profil SMP Negeri 34, di mana SMP Negeri 34 ini beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 1, Kampung Pecah, Kecamatan Rupat, Kabupaten Betawi, Provinsi Riau, yang merupakan sekolah negeri yang telah berdiri sejak tahun 1998. Nah, sekolah ini memiliki luas tanah yang cukup besar, yaitu 30.000 meter kubik, dan menyelenggarakan pendidikan untuk jenjang SMP dengan waktu penyelenggaraan pagi dan sampai jam 12 selama 6 hari. Ini adalah profil dari SMP Negeri 34. Nah, untuk visi dan misi SMP Negeri 34 itu, untuk visinya sendiri, yaitu mewujudkan siswa yang berilmu pengetahuan, profil dalam olahraga dan seni berdasarkan iman dan takwa yang berwawasan lingkungan. Untuk misinya sendiri itu ada 5, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran ilmu pengetahuan, mengembangkan keterampilan siswa dalam bidang olahraga dan seni, menanamkan nilai-nilai iman dan takwa dalam seluruh kegiatan sekolah. Yang keempat itu pembangunan kesadaran dan perilaku wawasan lingkungan pada seluruh warga sekolah. Yang kelima ada menyelenggarakan kegiatan yang mengintegrasikan ilmu, keterampilan, intak dan lingkungan. Untuk rekapitulasi data guru ditambah PND dan pendidik peserta didik sendiri, untuk satu angkatan itu terdiri dari 175 siswa-siswi, di mana laki-laki itu sebanyak 79 dan perempuan sebanyak 96. Dan untuk guru di SMP terdiri dari 16 orang dan tenaga didik itu 9 orang, serta guru ditambah pendidik itu sebesar 25. Nah, untuk rekapitulasi atau subclass ruangan dari SMP Negeri 34, di mana ruang kelas untuk ruang kelas terdiri dari 12, kemudian ada ruang perpustakaan sebanyak 2, dan ruang laboratorium itu terdiri dari 3 ruangan. Ruang pimpinan itu ada 1, ruang guru 1, ruang ibadah ada 1. Untuk toilet terdiri dari 5, di mana ada di samping ruang guru dan di belakang ruang kelas di kelas 7. Kalau untuk bangunan yang di SMP Negeri 34 ini terdiri dari 21 bangunan. Nah, untuk indikasi risiko pada SMP Negeri 34 ini ada beberapa. Jadi yang pertama adalah beberapa lantai pada gedung SMP Negeri 34 ini. Di dalam kelasnya ada rusak dan membahayakan siswa serta mengganggu proses KBM. Untuk pengendalian internal, kontrol yang ada pada saat ini atau kebijakan yang berlaku itu ada laporan itu secara manual. Kemudian yang kedua belum ada audit teknis berkala. Kemudian dari akar lantai gedung kelas rusak ini ada 5 Y. Yang pertama, gedung lama tidak direnovasi. Kemudian yang kedua, tidak ada infeksi berkala. Yang ketiga, ada anggaran pemeliharaan tidak memadai. Yang keempat, tidak adanya laporan kerusakan. Yang kelima, kurangnya perhatian terhadap infrastruktur. Kemudian untuk penanganan risiko itu sendiri ada 3, pemeriksaan teknis, kemudian ada renovasi lantai, dan renovasi sementara ruang kelas besar. Untuk departemen dan unit kerja yang tanggung jawab itu ada 4
pengelolaan perpustakaan. Di mana akar penyebab dari permasalahan ini yang ada 4, di mana ada tidak dirawat dan tidak ada sterilisasi, kemudian tidak ada juga pelaporan, dan anggaran kurang dan lama dipakai. Anggaran yang diperoleh dari SMP ini kurang dan digunakan untuk hal yang lain. Kemudian ada pengendalian internal juga, itu untuk pengendalian internal. Laporannya masih bersifat manual, kemudian juga tidak meski dana yang perpustakaan itu tidak terdokumentasi oleh pelapor. Kemudian untuk penanganan risiko atau assessment itu adalah inventari dan pengadaan. Kemudian departemen yang bertanggung jawab itu operator TU. Kemudian ada pengusaha yang kelima juga, perlindungan antar siswa, di mana akar penyebab dari perlindungan antar siswa ini adalah kurang pengawasan. Tidak ada SOP anti bullying, minim laporan, di mana SMA, SMP di Gerokat ini seringkali mengalami kasus bullying antara siswa. Namun dari gurunya ini kurang tegas atau cuma hanya memberi sanksi yang tidak ada efek banyak. Untuk pengajian internal ini saya ada pada guru BK yang kurang tegas. Untuk penanganan risiko itu ada SMP Negeri 3 ini mengadakan sosialisasi, di mana sosialisasi ini berfokus kepada sikap bullying antar siswa, kemudian pelatihan terhadap guru BK dan satgas siswa. Untuk departemen yang bertanggung jawab itu adalah guru sendiri. Kemudian ada siswa merokok. Nah, di SMP Negeri 3 ini seringkali juga ada kasus-kasus di mana para siswa di SMA ini banyak membawa rokok dan merokok di tempat-tempat yang gedung-gedungnya tidak dipakai. Untuk akar penyebabnya ada 5. Yang pertama, kurangnya pengawasan, tidak ada sanksi, pengaruh teman dan kurang penyuluhan. Orang tua juga tidak terlibat. Untuk pengendalian ekonomi, tidak ada kebijakan secara edukasi. Untuk penanganan risiko ini adalah pengeluaran sanksi berupa pemanggilan orang tua, dan departemen yang bertanggung jawab itu adalah staf guru dan BK, dan termasuk juga kepala sekolah di SMP dan di BK. Tidak hanya itu, risiko terjadi pada SMP Negeri 3 siswa sering membuang sampah sembarangan. Selanjutnya ada siswa keluar sekolah tanpa izin, di mana memang seringkali ada siswa-siswi yang keras kepala, di mana akar penyebab ini gerbang di SMP di Gerokat ini sering terbuka dan minimnya pengawasan dan tidak ada sistem izin. Untuk penanganan risiko, untuk pengendalian ekonomi dari pihak sekolahnya itu hanya memberi liburan secara lisan, dan penanganan risiko yang dapat dilakukan itu adalah memberikan kartu izin keluar dan penjagaan pada gerbang. Kemudian untuk departemen, ini departemennya itu pada siswa dan guru-guru yang ada di SMP juga. Kemudian ada juga rumah kosong peserta. Ya, sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasanya ada beberapa lantai, kemudian meja, kursi dan beberapa hal lagi yang merusak akan fasilitas, sehingga membuat siswa-siswi terkena dampak dari kerusakan fasilitas ini.
mulai dari teman juga dan tidak adanya kontrol tangan. Yang kemudian untuk penanganan resiko, untuk penanganan resiko ini sendiri adalah ini perbaikan secara cepat. Kemudian audit surplus dan dapat memenuhi untuk siswa sendiri dan dari guru-guru yang ada di SMP yang diperlukan. Dan terakhir ini adalah matriks atau peta risiko yang terjadi, peta risiko dari hasil risk register yang saya kerjakan. Demikian untuk hasil register yang dapat saya sampaikan. Untuk yang lebih lengkapnya itu ada di Excel yang saya buat. Demikian presentasi saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.